Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermayanti, peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 23 kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembinaan sikap dan perilaku. Sebelum menjadi seorang PNS, para CPNS diwajibkan mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS. Apa itu Latsar CPNS? Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Di dalam Latsar ada peraturan yang harus dilaksanakan oleh peserta Latsar. Apa saja yaitu? Yang pertama, memakai kemeja putih polos. Yang kedua, celana panjang hitam bagi laki-laki dan rok panjang hitam bagi perempuan. Yang ketiga, jilbab hitam bagi perempuan. Yang keempat, memakai sepatu dan kaos kaki berwarna hitam. Yang kelima, menyalakan kamera sepanjang kelas dan audio di mute saat tutor memberikan materi. Yang keenam, menulis nama, angkatan, nomor daftar hadir dan kelompok. Yang ketujuh, memahami penggunaan LMS. Yang kedelapan, mengerjakan tugas sesuai instruksi dan tepat waktu. Yang kesembilan, absen pagi dan sore sesuai waktu yang ditentukan. 10, pria memotong rambut maksimal 2 cm. Dan yang terakhir, wanita tidak memakai pakaian ketat dan rok mini. Selanjutnya ada komitmen bersama kelompok 3 Latsar CPNS angkatan 23. Komitmen yang pertama adalah wajib hadir 10 menit sebelum pelaksanaan Zoom dimulai. Yang kedua, handphone berada dalam mode silent selama mengikuti kelas. Yang ketiga, saling mengingatkan baik dalam hal tugas, absen, kerapian, maupun hal lain yang dianggap perlu. Yang keempat, dilarang makan saat mengikuti kelas Zoom kecuali sudah mendapat izin dari admin atau pemateri. Yang kelima, membiasakan diri untuk meminta izin kepada admin atau pemateri ketika meninggalkan kelas. Sebagai seorang aparatur sipil negara, wajib memberikan teladan bagi masyarakat dengan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS diwajibkan untuk mentaati peraturan sesuai dengan kedudukannya sebagai abdi negara. Berikut dasar hukum yang mengatur tentang ASN. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada pasal 3, pasal 5, dan pasal 126. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu pada Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 126. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Disiplin pegawai negeri sipil yaitu kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Yang kedua, pelanggaran disiplin.
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS berupa hukuman ringan, sedang, dan juga berat. Hukuman ringan dibagi menjadi 3 jenis hukuman, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Untuk hukuman sedang, hukuman disiplin ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Untuk hukuman disiplin berat terbagi menjadi 5 jenis hukuman disiplin, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan yang terakhir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kode etik PNS yaitu pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan PNS di dalam dan di luar dinas. Seorang pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama PNS. Kan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, setiap instansi pemerintah dalam menyusun kode etik harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, antara lain: yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945; yang ketiga, semangat nasionalisme; yang keempat, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; yang kelima, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; yang keenam, penghormatan terhadap hak asasi manusia; yang ketujuh, tidak diskriminatif; yang kedelapan, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; yang terakhir, semangat jiwa korps. Selanjutnya ada pelanggaran kode etik dan penegakan kode etik. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik PNS. Sedangkan penegakan kode etik PNS yaitu PNS yang melanggar kode etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh PPK yang disampaikan secara tertutup atau terbuka. Selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif atau dijatuhi hukuman disiplin atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.